Baiklah, inilah saatnya. Kita akan menyaksikan apa yang mungkin menjadi peristiwa astrologi paling dinanti dalam dekade ini. Dan pergeseran energi ini tidak hanya akan memengaruhi dirimu, tetapi juga semua orang yang kamu kenal. Tidak peduli apakah kamu percaya atau tidak, portal ganda ini akan memengaruhi semua orang. Kamu, teman-temanmu, keluargamu, bahkan mereka yang sama sekali tidak peduli dengan pergeseran energi. Karena ini bukan sekadar bulan baru, bukan hanya keselarasan planet. Ini adalah keduanya, terjadi pada waktu yang sama. Sebuah portal ganda yang sangat langka, yang hampir tidak pernah terjadi bersamaan. Dan tumpang tindih kosmik seperti ini tidak terjadi begitu saja. Dan ini yang perlu kamu ketahui. Jika belakangan ini kamu sering melihat angka berulang, tetaplah di sini. Karena ada satu alasan khusus mengapa ini terjadi padamu. Dan saat aku menjelaskannya nanti, itu akan sepenuhnya mengubah cara pandangmu terhadap apa yang sedang terjadi. Tapi sebelum sampai ke sana, ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Karena bulan baru yang membuka portal ini jauh lebih kuat daripada yang disadari siapapun. Orang-orang sering membicarakan bulan purnama. Tapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa bulan baru kali ini justru lebih kuat? Pikirkan seperti ini. Bulan purnama bersifat eksternal. Ia menerangi, mengungkap hal-hal tersembunyi, dan membuat emosi membuncah. Tapi bulan baru, ia bersifat internal. Ia adalah tombol reset, kekuatan sunyi yang tidak hanya mengungkap, tetapi juga menyusun ulang segalanya. Dan ketika bulan baru sejajar dengan 7 planet seperti ini, itu seperti menekan saklar kosmik. Hal-hal mulai bergerak di balik layar. Realitas mulai tersusun kembali. Kamu mungkin tidak langsung melihatnya, tapi kamu akan merasakannya. Namun jangan berikan semua kredit pada bulan baru. Keselarasan 7 planet besok adalah kekuatan utama yang memperkuat segalanya. Dan fakta bahwa keduanya terjadi bersamaan, itu bukan kebetulan. Tapi ada sesuatu yang belum dibicarakan orang-orang. Ini bukan hanya tentang bulan baru dan keselarasan planet. Ada kekuatan tersembunyi yang berperan, sebuah bagian yang hilang yang mengubah segalanya. Aku menyebutnya portal ganda, tapi ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Ini bukan hanya pergeseran energi dua arah. Ada titik ketiga dalam persamaan ini. Bagian yang hilang yang belum dibahas siapapun. 3 kekuatan besar sedang bertemu. Bulan baru yang sering diabaikan, keselarasan 7 planet yang langka, dan satu kekuatan terakhir yang menentukan bagaimana energi ini akan terungkap. Kamu. Sebelum kita melanjutkan, bagi kalian yang telah lama bersama, terima kasih telah bergabung berlangganan dan telah memberikan super thanks. Terima kasih atas subscribe, like, dan komen. Kebaikan kalian telah menyinari jalan kita. Tinggalkan komentar dengan angka 77 untuk menandai niatmu pada alam semesta. Biarkan video ini berulang kali diputar, bahkan di latar belakang. Energinya nyata. Dan semakin kamu menyerapnya, semakin kuat efeknya bagimu. Dan ketika 3 titik ini terkunci pada tempatnya, mereka membentuk segitiga. Bentuk energi paling kuat di alam semesta. Karena ada sesuatu yang tidak disadari banyak orang. Portal tidak terbuka dengan sendirinya. Portal membutuhkan kesadaran manusia untuk diaktifkan. Ini bukan hanya sesuatu yang terjadi padamu. Kamu adalah bagian penting darinya. Kebanyakan orang akan tidur malam ini seolah ini hanyalah malam biasa. Tapi mereka yang benar-benar selaras, mereka akan merasakannya. Sebuah tarikan, sebuah pergeseran, sesuatu yang tak terjelaskan di udara. Dan disinilah segalanya menjadi lebih aneh. Karena saat energi bergeser, sesuatu yang lain juga berubah. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Mungkin kamu tidak bisa menjelaskannya, tapi itu ada. Sebuah kesemutan di tengkukmu. Kilasan di sudut matamu. Perasaan sekilas bahwa seseorang
atau sesuatu sedang mengawasi meskipun kamu sendirian. Ketika langit berubah, begitu pula tabir yang memisahkan dunia ini dan yang lainnya. Dan malam ini, tabir itu lebih tipis dari sebelumnya. Hewan akan merasakannya lebih dulu. Perhatikan mereka. Jika hewan peliharaanmu tiba-tiba berhenti dan menatap ke sudut gelap, jika mereka bereaksi terhadap sesuatu yang tak terlihat, perhatikan baik-baik. Banyak orang akan merasakan dorongan tak tertahankan untuk menyalakan lampu, meskipun tidak ada alasan logis. Jika itu terjadi padamu, tanyakan pada dirimu, kenapa? Apa yang sebenarnya sedang kamu tanggapi secara naluriah? Karena ini bukan hanya tentang planet atau portal, ini tentang kehadiran. Beberapa energi mendekat saat tabir menipis, beberapa hanya melewati. Yang lain? Mereka telah ada di sini selama ini. Menunggu momen seperti ini, untuk akhirnya diperhatikan. Apakah kamu siap untuk melihat apa yang sebenarnya ada di sana? Kamu mungkin berpikir kamu tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi kenyataannya, tidak ada yang tahu. Terutama dengan Uranus dalam keselarasan ini. Karena ketika Uranus bergerak, ia tidak mengetuk pintu dengan sopan. Ia mendobraknya. Ini adalah planet perubahan mendadak, kejutan dan pembalikan realitas dalam sekejap. Dan saat ini, ia sepenuhnya terkunci dalam peristiwa kosmik ini. Jika sesuatu yang besar terjadi dalam 48 jam ke depan, baik di dunia, dalam kehidupan pribadimu, atau bahkan dalam kesadaran batin yang mendalam, ingatlah momen ini. Energinya sedang bergerak. Secara global bersiaplah untuk berita yang muncul entah dari mana. Pergeseran kekuasaan, pengumuman tak terduga, hal-hal yang tak seorang pun sangka. Secara pribadi, kamu mungkin mendapatkan kabar yang mengubah arah hidupmu, sebuah peluang tiba-tiba, percakapan yang mengubah segalanya, sebuah pintu yang tertutup agar pintu lain terbuka. Beberapa orang akan melawannya, yang lain akan menerimanya. Tapi satu hal yang pasti tentang Uranus, ia tidak menunggu izin, ia bergerak cepat. Dan jika kamu mencoba bertahan pada masa lalu, kamu akan merasakan bagaimana ia merenggutnya darimu. Ini terjadi sekali, dan kamu mengabaikannya. 2 kali, terasa seperti kebetulan aneh. Tapi kemudian, itu terus terjadi berulang-ulang. 111, 222, 777, 999, di jam, struk belanja, alamat acak, bahkan total belanjaanmu. Angka yang sama terus muncul, seolah-olah alam semesta mengetuk bahumu, menunggu kamu menyadarinya. Angka bukanlah sesuatu yang acak. Mereka adalah sinyal, kode, cara alam semesta berbicara secara terang-terangan, jika kamu cukup memperhatikan. Dan disinilah segalanya menjadi menarik. Ingat di awal tadi ketika aku mengatakan ada sesuatu yang akan menjelaskan semuanya. Inilah jawabannya. Angka berulang ini adalah penanda dalam transisi kosmik ini. Mereka adalah bukti bahwa energi ini bukan hanya sesuatu yang terjadi di langit. Ini juga terjadi padamu. Dan ada alasan mengapa begitu banyak orang melihatnya sekarang. Bulan baru yang akan datang, dan kesejajaran planet sedang memperkuat fenomena ini. Ini bukan hanya tentang siklus baru, ini adalah portal ganda, gerbang di mana garis waktu bergeser, energi sejajar kembali, dan batas antara dimensi menipis. Jika kamu lebih sering melihat angka-angka ini dari biasanya, atau baru mulai menyadarinya, itu karena ini. Alam semesta berkomunikasi melalui pola dan simbol, dan angka-angka ini adalah salah satu bentuk pesan yang dikirimkan kepadamu. Mereka bukan sekadar kebetulan, mereka adalah petunjuk yang membimbingmu melalui perjalanan hidupmu. 111, aktivasi, awal baru, dan manifestasi. Cepat 111 adalah panggilan untuk bangun. Angka ini muncul ketika kesadaranmu sedang mengalami peningkatan, ketika energi di sekitarmu mulai bergerak dengan cepat.
Ini adalah tanda bahwa pikiran dan perasaanmu mulai menciptakan realitasmu dengan kecepatan penuh, sadar atau tidak. Ketika kamu sering melihat satu-satu, tanyakan pada dirimu, apa yang sedang aku pikirkan? Apa yang sedang aku rasakan? Ini adalah momen ketika pikiranmu menjadi magnet yang kuat untuk menarik kejadian-kejadian ke dalam hidupmu. Oleh karena itu, perhatikan kualitas pikiranmu. Fokuskan pada harapan, bukan ketakutan. Pada solusi, bukan masalah. Pada cinta, bukan kekhawatiran. Satu-satu juga sering muncul saat kamu berada di ambang awal baru. Bisa jadi ini adalah peluang yang baru saja muncul, ide yang mulai terbentuk, atau bahkan pergeseran dalam cara kamu melihat dunia. Alam semesta sedang memberimu lampu hijau untuk maju. Dua-dua-dua. Keseimbangan, keselarasan, dan kepercayaan pada proses angka ini adalah pesan dari alam semesta bahwa ada sesuatu yang mulai selaras di latar belakang hidupmu. Bisa jadi ini adalah hubungan yang akan berkembang, keputusan yang akan membawamu ke arah yang lebih baik, atau perubahan besar yang sudah mulai terbentuk meskipun kamu belum menyadarinya. Ketika kamu melihat dua-dua-dua, itu adalah pengingat bahwa kamu tidak sendirian. Energi yang lebih besar sedang bekerja untuk menyelaraskan sesuatu demi kebaikanmu. Bahkan jika saat ini kamu merasa ragu atau bingung, percayalah bahwa segala sesuatu sedang bergerak ke tempatnya. Ini adalah waktu untuk bersabar dan mempercayai bahwa hasil akhirnya akan lebih baik daripada yang kamu bayangkan. Angka ini juga mengajakmu untuk menemukan keseimbangan dalam hidupmu. Mungkin kamu terlalu fokus pada satu aspek, karir, hubungan, atau spiritualitas, dan melupakan aspek lainnya. Dua-dua-dua meminta kamu untuk menyelaraskan kembali energi dalam hidupmu, sehingga semuanya bisa berkembang secara harmonis. 777, takdir, kebijaksanaan, dan kesadaran spiritual. 777 bukanlah angka biasa. Ini adalah angka kebangkitan spiritual, tanda bahwa kamu sedang berdiri di ambang sesuatu yang luar biasa. Bisa jadi, ini adalah peluang yang besar, terobosan yang telah lama kamu tunggu, atau bahkan pemahaman mendalam tentang siapa dirimu dan tujuan hidupmu. Ketika kamu sering melihat 777, ini adalah konfirmasi bahwa kamu berada di jalur yang benar. Kamu sedang menerima bimbingan dari sumber yang lebih tinggi. Ini juga bisa menjadi panggilan untuk lebih mendalami pencarian spiritualmu, menyelami pengetahuan yang lebih dalam, mengembangkan intuisi, atau membuka diri terhadap pengalaman-pengalaman baru yang akan membawa pertumbuhan jiwa. 777 juga sering dikaitkan dengan keajaiban dan keberuntungan. Jika kamu melihat angka ini sebelum mengambil keputusan besar atau melangkah ke sesuatu yang baru, anggap itu sebagai pertanda positif bahwa semesta mendukungmu. 999. Akhir, transformasi, dan perlindungan ilahi. Jika kamu mulai melihat 999, ketahuilah bahwa sesuatu dalam hidupmu sedang menuju penyelesaian. Ini adalah titik akhir yang menandakan bahwa satu fase telah selesai, dan yang baru sedang menunggu untuk dimulai. Bisa jadi, ini adalah hubungan yang sudah tidak selaras lagi, pekerjaan yang tidak lagi mendukung pertumbuhanmu, atau bahkan keyakinan lama yang tidak lagi sesuai dengan dirimu yang sekarang. Namun, penting untuk diingat bahwa akhir ini bukanlah hukuman. Itu adalah perlindungan. Alam semesta sedang menghapus sesuatu yang tidak lagi cocok dengan jalur spiritual dan pertumbuhanmu. Mungkin sulit untuk menerima perpisahan, kehilangan, atau perubahan besar. Tetapi 999 adalah pengingat bahwa setiap akhir membawa awal yang lebih baik. Ketika kamu melihat 999, tanyakan pada dirimu, apa yang perlu aku lepaskan? Apa yang sudah tidak lagi selaras dengan tujuanku? Percayalah bahwa sesuatu yang lebih baik sedang dalam perjalanan kepadamu, tetapi kamu harus bersedia melepas apa yang sudah selesai. Angka-angka ini bukan sekadar angka.
Mereka adalah pesan dari alam semesta, pengingat bahwa kamu tidak berjalan sendirian dalam perjalanan hidup ini. Mereka muncul untuk membimbing, memperingatkan, atau menenangkanmu saat kamu melewati berbagai fase kehidupan. Jika kamu sering melihat angka-angka ini, anggaplah itu sebagai sinyal untuk lebih sadar dan terbuka terhadap petunjuk yang sedang diberikan. 111 meminta kamu untuk mengontrol pikiran dan niatmu. 222 mengajakmu untuk percaya pada proses. 777 menandakan bahwa takdir sedang terungkap. Dan 999 mengingatkanmu bahwa setiap akhir adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Apapun angka yang muncul, terimalah dengan hati yang terbuka. Percayalah bahwa semuanya terjadi untuk kebaikanmu, dan bahwa alam semesta selalu mendukungmu dalam setiap langkah perjalananmu. Dan ada satu hal yang kebanyakan orang tidak sadari. Begitu portal ini terbuka sepenuhnya, tanda-tanda ini tidak hanya akan berlanjut, mereka akan semakin intens. Jika kamu sudah memperhatikan angka-angka, sinkronisitas, atau pola aneh lainnya, jangan kaget jika semuanya menjadi lebih jelas setelah 28 Februari. Bulan baru ini tidak hanya mereset energi, ia menulis ulang segalanya. Jadi jika kamu merasa seperti sedang dipandu, jika kamu melihat angka-angka pada waktu yang tepat, jika kamu merasakan perubahan mendalam sebelum itu terjadi, itu bukan imajinasimu. Kamu sedang dipersiapkan untuk apa yang akan datang. Mungkin kamu sudah merasakannya. Tekanan aneh di kepalamu, gelombang pusing yang tiba-tiba. Mungkin kamu merasa gelisah, seperti pikiranmu bergerak lebih cepat dari tubuhmu. Atau justru sebaliknya, seperti kamu terjebak dalam keadaan mimpi yang bergerak lambat. Itu bukan kebetulan. Itu adalah pergeseran energi. Ketika energi kosmik sebesar ini masuk sekaligus, tubuhmu dipaksa untuk menyesuaikan diri. Dan percayalah, ini bukan imajinasimu. Bulan baru saja sudah cukup untuk menarik emosi kita. Kesejajaran planet memperkuat frekuensi listrik. Tapi bersama-sama, ini adalah peristiwa yang hanya terjadi sekali dalam periode tertentu. Gelombang energi yang sangat kuat hingga ia mampu mengubah lintasan hidup seseorang. Jadi, apa yang harus kamu lakukan saat ini? Pertama, perhatikan tubuhmu. Perubahan ini bisa melelahkan secara fisik dan emosional. Tidur lebih sering, minum lebih banyak air, dan temukan cara untuk menenangkan pikiranmu. Meditasi, doa, atau sekadar meluangkan waktu untuk berdiam diri bisa membantu mengalirkan energi ini dengan lebih lancar. Kedua, perhatikan intuisi dan tanda-tanda yang muncul. Apakah kamu tiba-tiba mendengar lagu tertentu yang memiliki pesan kuat? Apakah angka-angka yang kamu lihat berulang kali memiliki makna bagi perjalanan hidupmu? Tidak ada yang terjadi tanpa alasan. Ketiga, biarkan hal-hal yang sudah usang pergi. Salah satu hal terbesar yang dilakukan pergeseran energi ini adalah menyingkirkan yang tidak lagi selaras denganmu. Itu bisa berupa kebiasaan lama, hubungan yang tidak sehat, atau bahkan pola pikir yang menahanmu. Ini adalah saat yang tepat untuk melepaskan dan mengizinkan yang baru masuk. Keempat, jangan takut pada ketidakpastian. Energi ini bukan untuk membuatmu merasa kehilangan arah, tetapi untuk membawamu ke tempat yang lebih sejati bagi jiwamu. Jika sesuatu terasa tidak jelas saat ini, percayalah bahwa segalanya sedang bergerak sesuai dengan rencana yang lebih besar. Banyak orang akan merasa ketakutan dengan perubahan ini. Mereka yang belum siap mungkin merasa seperti segala sesuatu runtuh di sekitar mereka. Tapi bagi mereka yang memahami energi ini adalah kesempatan besar untuk transformasi. Jadi, jika kamu merasa hidupmu tiba-tiba bergerak lebih cepat, jika kamu mendapati diri dalam situasi yang memaksamu untuk berubah, jika kamu merasa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan yang membimbingmu ke arah tertentu, kamu tidak sendirian. Energi ini bukan hanya milikmu. Banyak orang di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Mereka yang sensitif akan merasakan getaran ini lebih dalam.
Mereka yang sudah berjalan di jalur spiritual akan memahami bahwa ini adalah bagian dari perjalanan jiwa mereka, dan mereka yang tetap terbuka akan menerima bimbingan yang luar biasa. Jadi, dengarkan hatimu. Ikuti petunjuk yang diberikan semesta. Percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini memiliki tujuan yang lebih besar. Karena ini bukan sekadar bulan baru biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dunia sedang berubah. Kesadaran kolektif sedang naik. Dan kamu adalah bagian dari semua ini. Ini seperti peningkatan sistem saraf yang tidak kamu daftarkan. Beberapa orang akan merasakan ledakan kejernihan dan fokus, seolah-olah pikiran mereka lebih tajam dari sebelumnya. Mereka tiba-tiba memahami konsep yang sebelumnya terasa sulit, seakan-akan ada pintu yang terbuka dalam kesadaran mereka. Hal-hal yang dulu membingungkan kini tampak lebih masuk akal, dan pola yang sebelumnya tersembunyi mulai terlihat. Namun, bagi sebagian yang lain, pengalaman ini bisa terasa lebih membingungkan. Pikiran mereka seperti melayang, tidak sepenuhnya tertambat pada realitas. Beberapa mungkin mengalami kebingungan mendalam, perasaan emosional yang tiba-tiba muncul tanpa pemicu yang jelas, atau bahkan kecemasan yang seolah-olah tidak memiliki sumber. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Tubuhmu sedang menyesuaikan diri dengan frekuensi yang lebih tinggi. Itu berarti perubahan suasana hati yang tiba-tiba, lonjakan energi diikuti oleh kelelahan mendadak, tidur yang penuh mimpi mendalam dan sangat nyata, serta sensasi aneh bahwa waktu tidak lagi terasa stabil. Kadang-kadang, waktu terasa berlalu begitu cepat. Hari-hari terasa seperti jam. Jam terasa seperti menit. Di saat lain, waktu tampak melambat hingga terasa seperti selamanya. Dalam momen-momen ini, mungkin kamu akan mengalami pengalaman aneh yang sulit dijelaskan. Beberapa orang melaporkan mendengar dengungan halus di telinga mereka, seolah-olah ada gelombang energi yang menyelaraskan sistem mereka. Yang lain mungkin merasa lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Mereka mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya terlewatkan, seperti perubahan kecil dalam atmosfer ruangan atau nuansa energi orang-orang di sekitar mereka. Indra mereka tampak lebih tajam, hampir seperti dunia telah mendapatkan kejernihan baru. Dan inilah bagian yang paling mengejutkan. Beberapa orang mungkin mengalami lompatan waktu yang tak terduga. Mereka melihat jam dan menyadari bahwa waktu telah berlalu tanpa mereka sadari, seolah-olah ada bagian dari realitas yang hilang. Yang lain mungkin merasa bahwa dunia di sekitar mereka tampak sedikit tidak sinkron. Gerakan orang lain terasa sedikit tertunda. Suara terdengar sedikit terdistorsi, atau mereka mengalami deja vu yang begitu kuat hingga seolah-olah mereka benar-benar telah melalui momen itu sebelumnya. Bukan hanya sekadar perasaan samar. Bagi mereka yang lebih sensitif secara spiritual, pengalaman ini bisa menjadi lebih dalam. Mereka mungkin merasakan kehadiran energi yang lebih besar, seakan-akan mereka terhubung dengan sesuatu yang lebih luas daripada realitas fisik yang biasa mereka kenal. Beberapa melaporkan mengalami kilasan wawasan atau intuisi yang lebih tajam, seakan-akan mereka bisa melihat masa depan atau memahami kebenaran yang sebelumnya tersembunyi. Mungkin ada perasaan keterasingan dari kehidupan sehari-hari, perasaan bahwa dunia yang kamu kenal sedang bergeser di luar kendalimu. Namun, ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Semua ini adalah tanda bahwa sistem tubuh dan pikiranmu sedang beradaptasi dengan realitas yang lebih luas, dengan kesadaran yang lebih dalam. Ketika kamu mengalami ini, penting untuk mendengarkan tubuhmu, memberi dirimu waktu untuk beristirahat, dan tidak memaksakan diri untuk menyesuaikan dengan ritme lama yang mungkin sudah tidak lagi cocok untukmu. Proses ini bisa terasa membingungkan, bahkan menakutkan bagi sebagian orang. Kamu mungkin mulai mempertanyakan segalanya. Siapa dirimu, apa tujuanmu, dan mengapa kamu mengalami hal-hal ini. Tapi, di balik semua kebingungan itu, ada kesempatan untuk pertumbuhan yang luar biasa. Pikiranmu sedang berkembang, sistem sarafmu sedang diperbarui,
dan cara kamu berinteraksi dengan dunia akan berubah. Ini normal. Yang terbaik yang bisa kamu lakukan adalah mengizinkan proses ini terjadi. Jangan melawan perubahan. Alih-alih, belajarlah untuk mengalir dengannya. Dengarkan intuisi yang semakin kuat. Perhatikan tanda-tanda yang diberikan semesta, dan izinkan dirimu untuk berkembang ke dalam versi yang lebih tinggi dari dirimu sendiri. Ini bukan sekadar transformasi mental, tetapi juga spiritual. Sebuah pintu yang terbuka menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu dan dunia di sekitarmu. Jika kamu merasa kewalahan, cobalah untuk berlatih pernapasan dalam, meditasi, atau hanya sekadar menghabiskan waktu di alam. Alam seringkali bisa menjadi penyeimbang terbaik ketika sistem kita sedang beradaptasi dengan perubahan besar. Dan ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak orang mengalami hal yang sama, meskipun dengan cara yang unik bagi mereka masing-masing. Jadi, jika kamu mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirimu, jangan panik. Ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih besar. Perubahan ini bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus diterima dengan hati terbuka. Ini adalah tanda bahwa kamu berkembang, bahwa kesadaranmu meningkat, dan bahwa kamu sedang memasuki babak baru dalam perjalanan spiritual dan mentalmu. Percayalah pada prosesnya. Segala sesuatu yang terjadi memiliki tujuan. Bahkan jika kamu belum sepenuhnya memahaminya sekarang, akan ada saatnya ketika semuanya mulai masuk akal. Kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan itu pada akhirnya adalah berkah yang luar biasa. Ketika energi sebesar ini bergerak, kamu akan merasakannya lebih dulu sebelum pikiranmu bisa memahaminya. Tubuh menangkap perubahan jauh sebelum kesadaran bisa memprosesnya. Jadi jika kamu merasa berbeda, inilah alasannya. Banyak orang berpikir, pergeseran kosmik terjadi dalam satu momen lalu selesai. Tapi bukan begitu cara energi bekerja. Pergeseran yang sebenarnya tidak hanya terjadi di puncak peristiwa. Ia mulai terbentuk sebelumnya dan tetap aktif selama 24 jam setelahnya, ketika energinya masih mentah, masih terbuka, masih dapat dibentuk. Dan saat ini, segala sesuatu yang kamu pikirkan, rasakan, dan fokuskan sedang diperbesar dengan kecepatan yang luar biasa. Apa yang kamu fokuskan sekarang akan menentukan bagaimana masa depanmu terbentuk. Energinya bergerak cepat. Pastikan ia bergerak ke arah yang kamu inginkan. Setiap pikiran memiliki bobot saat ini. Emosi yang muncul, firasat yang tidak bisa kamu abaikan. Inspirasi tiba-tiba, atau bahkan luka lama yang kembali terasa. Semuanya muncul ke permukaan karena ada alasan. Ini adalah bagian dari proses penyelarasan energi yang lebih besar, di mana getaran-getaran lama yang tidak lagi selaras dengan pertumbuhanmu sedang diproses, dilepaskan, atau diubah menjadi bentuk yang lebih harmonis dengan dirimu yang baru. Kamu mungkin merasa lebih sensitif dari biasanya. Ini karena tubuh dan jiwamu sedang menyelaraskan diri dengan frekuensi baru yang lebih tinggi. Kadang-kadang, perasaan ini bisa muncul sebagai ketidaknyamanan fisik, kelelahan mendadak, sakit kepala ringan, ketegangan di dada, atau perubahan pola tidur. Jangan abaikan tanda-tanda ini. Ini adalah bahasa tubuhmu yang memberitahu bahwa sesuatu sedang bergeser dalam dirimu dan sekelilingmu. Tidak hanya tubuh fisik yang merasakan pergerakan ini, tetapi juga energi emosional dan spiritualmu. Kamu mungkin merasakan lonjakan emosi yang datang tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Kamu bisa merasa sangat gembira dan bersemangat dalam satu saat, lalu tiba-tiba merasa melankolis atau gelisah. Ini karena lapisan energi yang lebih dalam sedang bergerak, mengeluarkan hal-hal yang perlu dilepaskan, dan membuka ruang bagi sesuatu yang lebih baik. Penting untuk mengingat bahwa selama periode ini, energi yang kamu keluarkan akan mempengaruhi apa yang akan datang ke dalam hidupmu. Ini bukan saat yang tepat untuk menghabiskan energi pada hal-hal yang tidak membangun. Jika kamu berfokus pada ketakutan, kekhawatiran, atau kemarahan,
energi itu akan diperbesar dan memengaruhi realitasmu ke depan. Sebaliknya, jika kamu memilih untuk berfokus pada kejelasan, rasa syukur, dan visi masa depan yang positif, maka itulah yang akan diperkuat dan dimanifestasikan dalam hidupmu. Ada juga kemungkinan bahwa kamu akan melihat pola lama yang kembali muncul, seolah-olah masa lalu mencoba menarikmu kembali. Ini bukan pertanda kemunduran, tetapi kesempatan untuk menyadari bahwa kamu sudah berkembang. Alam semesta mungkin menguji apakah kamu sudah siap untuk melepaskan beban lama dan sepenuhnya melangkah ke versi dirimu yang lebih tinggi. Gunakan periode ini untuk benar-benar mendengarkan dirimu sendiri. Jika ada dorongan untuk beristirahat, ikuti. Jika ada inspirasi yang datang, catat dan bertindaklah dengan kesadaran. Jangan buru-buru mengambil keputusan besar, tetapi juga jangan menahan perubahan yang jelas-jelas sudah mengetuk pintu hatimu. Inilah waktunya untuk benar-benar selaras dengan energi yang bergerak di dalam dan di sekelilingmu. Jangan abaikan intuisi yang lebih tajam dari biasanya. Jangan abaikan pesan yang datang melalui mimpi, kebetulan, atau perasaan yang kuat di dalam dirimu. Alam semesta sedang berbicara kepadamu melalui banyak cara. Kamu hanya perlu mendengar dan memahami. Energi ini adalah kesempatan besar untuk transformasi. Jika kamu bisa mengendalikannya, mengarahkannya ke tempat yang benar, dan menggunakannya untuk memperkuat versi terbaik dari dirimu, maka hasilnya akan luar biasa. Jangan takut dengan perubahan yang datang, karena setiap perubahan membawa kesempatan baru yang mungkin belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jadi, tetaplah sadar, tetaplah terbuka, dan gunakan energi ini untuk menciptakan realitas yang kamu inginkan. Sebab di momen-momen seperti inilah, keajaiban benar-benar terjadi. Jika ada sesuatu yang telah lama kamu tunda, sesuatu yang kamu takut untuk memulai, ini adalah saat di mana keraguan menghilang, di mana kejelasan menggantikan kebingungan. Bayangkan ini sebagai jalan terbuka yang membentang di hadapanmu. Saat ini, roda kehidupan berputar lebih cepat dari biasanya. Kemana arah yang kamu pilih, terserah padamu. Tetapi begitu kamu menentukan tujuan, momentum akan mengambil alih. Ini bukan waktu untuk meragukan diri sendiri. Jika intuisimu mendorongmu ke suatu arah, percayalah. Jika kamu merasa perlu melepaskan sesuatu, jangan menolak. Kamu mungkin mulai menerima tanda atau pesan secara tiba-tiba, melalui percakapan, mimpi, atau bahkan kebetulan yang terasa terlalu sempurna untuk dianggap acak. Itu bukan sekadar imajinasimu. Alam semesta berbicara dengan cara yang halus, tetapi dalam momen seperti ini, ia berbicara dengan jelas. Februari tidak hanya berakhir, ia sedang runtuh, menutup dirinya di belakangmu seperti sebuah bab yang tidak bisa dibuka kembali. Saat kamu melangkah ke bulan Maret, sesuatu akan terasa berbeda. Awalnya halus, seperti perubahan udara, tetapi akan semakin kuat seiring waktu. Ini tidak akan terasa seperti pergantian bulan yang biasa. Ini akan terasa seperti melangkah melewati ambang batas, memasuki sesuatu yang baru. Maret tidak menunggu agar kamu beradaptasi. Ia datang dengan cepat, membawa percepatan bersamanya. Bagi sebagian orang, ini akan terasa seperti kelegaan, seperti beban yang selama ini tidak disadari akhirnya terangkat. Bagi yang lain, ini akan terasa seperti berdiri di tepi jurang, mengetahui bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Dan kedua perasaan itu adalah bagian dari energi yang sama. Karena ini bukan hanya tentang perubahan di luar dirimu, ini tentang dirimu sendiri. Apakah kamu merasa ada sesuatu yang sedang membangun? Seperti kamu telah menunggu tanda, dorongan, atau momen di mana semuanya terasa klik. Inilah saatnya. Bulan Maret membawa sebuah transisi yang tidak bisa dihindari. Seperti ombak yang datang untuk menghapus jejak lama di pasir, ia akan menyapu apapun yang tidak lagi selaras dengan dirimu. Hal-hal yang selama ini menggantung, yang terasa seperti beban, yang berusaha kamu pertahankan meskipun sudah tidak cocok, akan mulai melepas genggamannya.
Ada energi yang mendesakmu untuk maju, tetapi itu tidak selalu nyaman. Kadang-kadang, dorongan untuk berubah terasa seperti gempa kecil di dalam dirimu, mengguncang apa yang selama ini kamu anggap stabil. Tidak semua perubahan datang dengan lembut. Ada yang datang seperti badai, memaksamu untuk melihat dengan jujur ke dalam dirimu sendiri. Jika ada sesuatu yang terasa seperti penundaan di bulan-bulan sebelumnya, Maret akan membawa jawaban. Tapi jawaban itu tidak selalu berupa kepastian yang tenang. Bisa jadi, itu adalah dorongan untuk melepaskan, untuk meninggalkan sesuatu, atau untuk mengakui kebenaran yang selama ini kamu hindari. Kamu mungkin mulai melihat pola-pola yang berulang dalam hidupmu. Situasi yang terasa seperti ulangan dari masa lalu, tetapi kali ini ada perbedaan. Kali ini, kamu memiliki pilihan untuk merespons dengan cara yang baru. Untuk tidak jatuh ke dalam perangkap yang sama. Untuk tidak mengulangi siklus yang tidak lagi melayani pertumbuhanmu. Dan di dalam ketidakpastian ini, ada peluang besar untuk transformasi. Maret bukan tentang bertahan dalam zona nyaman. Ia adalah bulan yang memintamu untuk bergerak, untuk menerima perubahan, untuk melangkah ke arah yang mungkin terasa tidak dikenal, tetapi intuitif. Ini adalah bulan di mana kamu bisa memilih untuk benar-benar mendengarkan dirimu sendiri. Bukan ketakutanmu, bukan ekspektasi orang lain, tetapi suara hatimu yang sejati. Jika kamu merasa kehilangan arah, jangan panik. Energi bulan ini tidak tentang mengetahui semua jawaban dengan segera, tetapi tentang mempercayai bahwa jawabannya akan terungkap seiring perjalananmu. Ini adalah tentang mengambil langkah pertama, meskipun kecil, tanpa harus mengetahui bagaimana segalanya akan berakhir. Ada keajaiban dalam ketidakpastian. Ada ruang bagi sesuatu yang lebih besar untuk muncul ketika kamu berhenti, berpegang pada apa yang lama, hanya karena takut pada apa yang baru. Jadi tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang selama ini kamu tunda? Apa yang kamu tahu harus berubah, tetapi masih kamu pertahankan karena nyaman atau karena takut? Apa yang akan terjadi jika kamu akhirnya memilih untuk melepaskan dan menerima apa yang sebenarnya sudah ditakdirkan untukmu? Maret adalah waktu untuk keberanian. Ini adalah waktu untuk mengatakan, ya pada dirimu sendiri, pada pertumbuhanmu, pada versi terbaik dari dirimu yang telah menunggumu untuk mengambil langkah pertama. Dunia sedang bergerak cepat, dan begitu juga kamu. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam ketakutan akan perubahan. Karena di balik perubahan itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar menunggumu. Jadi melangkahlah dengan keyakinan. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru, dan kamu siap untuk itu. Maret akan menjadi pemicu, sebuah katalis. Hal-hal yang selama ini bergerak di latar belakang, mungkin bahkan tanpa kamu sadari, akan mulai muncul dengan kecepatan yang luar biasa. Inilah bulan di mana energi perubahan mencapai puncaknya. Peristiwa yang tampak acak sebenarnya adalah kepingan-kepingan yang akhirnya menyatu. Jalan yang dulu tampak samar kini mulai terlihat dengan jelas. Jika selama ini kamu merasa ragu, jika kamu menunggu tanda untuk melangkah, inilah tandanya. Semesta sedang menggerakkan sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Maret tidak akan terasa biasa. Ini akan terasa seperti rangkaian peristiwa yang bergerak cepat, menarikmu semakin dalam ke jalur yang memang seharusnya kamu tempuh. Tiba-tiba, kamu akan menyadari bahwa tidak ada lagi tempat bagi kebimbangan. Ada tarikan kuat yang mendorongmu untuk bergerak maju. Situasi yang selama ini stagnan mulai menunjukkan perubahan yang nyata. Mungkin awalnya terasa mendadak, bahkan mengejutkan, tetapi ketahuilah bahwa ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Dan ini tidak akan berjalan dengan lembut. Energi bulan ini tidak akan membiarkan penundaan, alasan, atau stagnasi. Jika ada sesuatu dalam hidupmu yang tidak selaras, kamu akan merasakannya. Ketidakharmonisan yang selama ini kamu abaikan akan semakin nyata. Orang-orang yang tidak lagi sejalan denganmu mungkin akan menunjukkan wajah aslinya.
Situasi yang tidak lagi mendukung pertumbuhanmu akan mulai runtuh. Ini bukanlah hukuman, tetapi sebuah penyelarasan. Kadang kita perlu dihadapkan pada ketidaknyamanan agar kita benar-benar bergerak. Kadang kita harus kehilangan sesuatu agar bisa menerima yang lebih baik. Kadang kita harus melepaskan agar bisa menggenggam sesuatu yang lebih besar. Maret akan mengajarkan semua itu dengan caranya sendiri. Ini bukan waktunya untuk ragu. Ini bukan waktunya untuk berpikir berlebihan. Kamu mungkin merasa seperti berada di persimpangan jalan. Kamu mungkin merasa bahwa semuanya bergerak terlalu cepat, lebih cepat dari yang bisa kamu kendalikan. Tapi ingat, tidak ada yang benar-benar di luar kendali. Kecepatan ini bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk membawamu ke tempat yang seharusnya. Jika kamu tetap berpegang pada keraguan, kamu hanya akan tertinggal. Jika kamu terlalu lama berpikir, kesempatan bisa berlalu begitu saja. Percayalah bahwa segala sesuatu sedang berlangsung dengan sempurna, sebagaimana mestinya. Bahkan, jika kamu tidak memahami semuanya sekarang, bahkan jika kamu tidak bisa melihat hasil akhirnya, percayalah bahwa setiap langkah yang kamu ambil membawa makna. Maret bukan hanya tentang pergerakan, tetapi tentang keyakinan. Ini adalah bulan di mana keberanianmu diuji. Apakah kamu akan melangkah ke dalam ketidakpastian, atau tetap berpegang pada zona nyaman yang sudah tidak lagi melayanimu? Karena siap atau tidak, babak berikutnya sudah dimulai. Apakah kamu akan merangkulnya atau menolaknya? Jika kamu masih menyimak, terima kasih atas perhatianmu. Jika kamu menikmati konten ini dan ingin melihat lebih banyak, pertimbangkan untuk menekan tombol subscribe. Dukunganmu sangat dihargai. Kamu juga bisa menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru yang bisa menginspirasi dan membantumu menjalani perjalanan spiritual ini dengan lebih percaya diri. Jangan ragu untuk membagikan pengalaman atau pemikiranmu di kolom komentar. Bagaimana perasaanmu tentang perubahan yang sedang terjadi di sekitarmu? Apakah kamu merasakan energi ini? Atau apakah kamu sedang berjuang untuk memahami arah yang harus diambil? Aku ingin mendengar ceritamu, karena perjalanan ini bukan hanya tentang satu orang, tetapi tentang kita semua yang terus bertumbuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga dirimu baik-baik. Tetap kuat dalam perjalananmu, dan ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Dan tentu saja, subscribe untuk lebih banyak konten inspiratif. Karena perjalanan ini baru saja dimulai.